kita nanti akan belajar teknik optimalisasi. Sehingga nanti salah satunya yang paling simpel ya, kalau kita melakukan query di database kita yang sudah kita optimalisasi, running time-nya lebih kecil, lebih cepat ya, dibandingkan kalau kita tidak menggunakan optimalisasi. Nah, seperti itu. Yang ini untuk rule kuliah ya. Join tepat waktu maksimal jam 7:05 ya. Kelas akan saya buka maksimal jam 7 ya. Setelah itu nanti ada join pukul 7:05 maksimal. Dan harapan kita Anda bisa aktif dalam segala bentuk tanya jawab ya. Ini nanti ada poin keaktifan juga ya, karena memang perkuliahan kita nanti lebih banyak sesi diskusinya. Penyampaian materinya dalam bentuk video. Setelah itu kita lebih banyak ke arah diskusi ya tiap pertemuannya. Dan mahasiswa bertanggung jawab penuh kepada keilmuan yang dijelaskan ya. Artinya Anda harus jujur ya kalau mengerjakan tugas, hindari plagiarisme, hindari mencontek ya pekerjaan teman Anda, dan hindari hal-hal yang bisa menyebabkan kecurangan ya. Jadi Anda bertanggung jawab terhadap keilmuan yang Anda nanti dapatkan. Jika ada libur resmi Ubaya atau nasional, maka tidak ada kuliah pengganti dan akan ada tugas ya. Kebetulan hari Selasa besok kita libur karena 17 Agustus ya. Jadi di hari Selasa besok Anda tidak perlu masuk ke Zoom ya. Jadi Anda tinggal nanti saya umumkan tugasnya apa di grup Telegram, silakan Anda kerjakan dan diupload di ULS ya. Oke. Untuk penilaian ya, kita simpel saja penilaiannya. Kita bagi jadi 3 bagian, baik itu NTS sama NAS, 20% untuk tugas, 30% untuk kuis, dan 50% untuk TS. Begitu juga untuk yang NAS. Namun, Anda bisa mendapatkan nilai A tanpa kuliah ya. Jadi gimana caranya? Nah, setidaknya Anda bisa ya, ini dapat nilai A tanpa kuliah, tanpa mengerjakan tugas, tanpa ikut kuis, tanpa ikut UTS dan UAS ya. Itu bisa Anda dapatkan dengan syarat Anda bisa lulus ya, atau Anda bisa menunjukkan sertifikasi. Sertifikasinya ya yang terkait dengan database ya, bisa sertifikasi dari Oracle, bisa dari IBM, pokoknya yang kaitannya sama database administrator. Ini salah satu contohnya kalau sertifikasinya dari IBM ya, IBM Certified Database Administrator. Kalau Anda bisa menunjukkan sertifikasi seperti ini, silakan nanti Anda tunjukkan ke saya. Anda nggak perlu ikut kuliah. Karena kenapa ikut kuliah? Ya, saya sudah yakin bahwa Anda bisa kompeten di bagian database administrator ya, sehingga Anda nggak perlu ikut kuliah pun nggak apa-apa, dapat nilai A langsung seperti itu. Kalau mau tetap ikut kuliah ya silakan. Nah, jadi ini pilihan ya. Kalau memang nanti Anda bisa menunjukkan sertifikasi, atau Anda bisa dapat sertifikasi dari Microsoft ya, SQL Server, Microsoft Certified Solution Associate. Ya ini kalau yang tadi dari IBM, ini dari Microsoft. Kalau ini dari Oracle ya. Kalau Anda mungkin ikut sertifikasi di Oracle yang ada program dari pemerintah kemarin ya. FGA DTS, karena salah satu pelatihannya ada yang dari Oracle ya. Kalau misalnya Anda ikut pelatihan itu mungkin yang angkatan atas ya, angkatan 2018 ke atas ya, itu yang diperbolehkan untuk ikut FGA DTS. Kalau Anda punya sertifikasi di Oracle ya, di database administrator, Oracle database administrator 10G ya, silakan nanti Anda bisa tunjukkan ke saya. Oke. Atau mungkin sertifikasi yang lain, pokoknya nanti bisa saya evaluasi. Kalau memang sertifikat yang Anda punya itu memang layak untuk mendapatkan nilai A ya di mata kuliah ini, ya silahkan, nanti akan saya evaluasi. Ini beberapa contoh saja, sebenarnya masih banyak sertifikasi yang lain ya yang bisa Anda dapatkan. Oke, untuk kegiatan kita selama 1 semester ya, seperti biasa kita ada 14 minggu, dan 2 minggu itu kita gunakan untuk UTS dan UAS ya. Untuk minggu pertama ini kita ya kontrak kuliah, kita nanti belajar bagaimana mengadministrasi basis data dan berbagai macam basic dari database administrator ya. Yang week kedua besok kita akan masuk ke manajemen SQL Server, karena kita nanti menggunakan SQL Server di
perkuliahan ini ya. Jadi nanti silakan di-download SQL Server di laptop Anda masing-masing ya. Karena kita menggunakan dua tools sebetulnya, bukan hanya SQL Server, ada MySQL juga. Tapi yang MySQL itu akan kita dalami, akan kita pelajari setelah UTS. Ya, kalau nggak salah week akhir ya, week mungkin week yang 12 ini kita sudah masuk ke MySQL. Yang week 1 sampai week 11 ini kita akan menggunakan SQL Server. Yang minggu ketiga ini kita akan belajar manajemen data ya. Yang pertama ini kan kita belajar manajemen SQL Server. Kita mengenali berbagai macam tools ataupun fitur ya. Fitur-fitur yang disediakan oleh SQL Server. Nah, kita belajar toolsnya di week kedua ini. Yang week ketiga ini kita masuk ke manajemen data. Nah, manajemen data ya kita lebih ke arah bagaimana misalnya kita punya studi kasus sebuah database ya, kita mau lakukan administrasi menggunakan SQL Server. Nah, itu masuk ke week ketiga. Yang week 4 ini kita kuisnya dalam bentuk multiple choice ya. Yang week 5 ini indexing. Indexing ini untuk mengoptimalisasi kinerja database kita ya. Nah, indexing ini merupakan salah satu tools untuk optimalisasi. Terus DB security ini meningkatkan keamanan dari database kita. Dan yang week ke-7 ini backup and recovery database. Nah, backup and recovery ini mungkin Anda sudah dapatkan di mata kuliah database sebelumnya ya. Tapi di week 7 ini nanti kita akan lebih dalami lagi ya, berbagai macam jenis ya backup dan recovery di database. Karena backup dan recovery ini bukan cuman kita membuat file file BAK ya, file SQL untuk kita restore kembali ke database yang lain atau ke komputer yang lain. Bukan cuma itu saja, kita bisa melakukan backup terus kita coba mirroring ya, kita coba copy backup-nya itu di komputer yang lain secara otomatis. Yang penting komputernya bisa saling terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, nanti kita akan pelajari teori-teori tentang backup lebih dalam lagi di week 7 ini. Yang week 8 ini monitoring and optimizing ya. Kita juga bisa sebetulnya menggunakan tools SQL Server itu untuk melihat kinerja database kita. Nah, kita tahu bahwa database kita itu running di sebuah environment, di sebuah komputer. Nah, kita bisa tahu kira-kira orang ataupun klien yang mengakses database kita itu berapa banyak dan memakan berapa banyak memori, memakan berapa banyak prosesor, memakan berapa banyak resource yang ada di komputer kita bisa ketahui. Kita bisa monitoring menggunakan tools SQL Server. Nah, setelah kita monitoring ya, itu bisa kita jadikan acuan untuk melakukan optimalisasi. Ya, misalnya kita punya sebuah database, ya database kita anggap saja lebih dari satu. Nah, lebih dari satu dan runningnya di satu komputer, gitu kan ya. Dan kita tahu bahwa ada database yang misalnya ada database A sama database B. Database A itu memang lebih banyak memakan resource ya dibandingkan database B. Nah, bisa juga nanti database B itu kita alokasikan ke komputer yang lain. Jadi yang database A ini bisa kita optimalkan untuk environment yang sedang berjalan di sana. Jadi kita bisa pindahkan database yang lain sehingga memang database itu bisa dioptimalkan di server yang digunakan. Nah, itu bisa kita lakukan di sini. Kita juga belajar SQL CMD ya. SQL CMD ini merupakan bahasa command prompt. Jadi kita nanti gunakan command prompt di Windows untuk melakukan berbagai macam tools ataupun berbagai macam fitur yang ada di SQL Server. Sebetulnya kita nggak pakai SQL Server juga bisa. SQL Server kan ya SQL Server Management Studio. Kita nanti menggunakan SQL Server Management Studio itu sama seperti MySQL Workbench. Kalau MySQL Workbench digunakan untuk MySQL Server, kalau SQL Server Management Studio itu kita gunakan untuk SQL Server. Tapi sebetulnya tanpa menggunakan SQL Server Management Studio, kita juga bisa menggunakan command prompt yang ada di Windows. Nah, cuman ya memang lebih istilahnya kita harus tahu setiap komen ya untuk melakukan perintah ke database kita. Nah, kita juga perlu tahu nanti di week 9. Nah, kita nanti juga akan belajar log shipping ya. Log shipping ini juga sama kayak backup juga ya. Jadi teknik backup yang lain kita bisa menggunakan log shipping. Nanti week 11 ini kita quiz ya. Week 12 kita masuk ke mirroring. Ini juga sama untuk membackup database kita ya.
ke server yang lain. Nah, mirroring ini juga cukup penting ya kita gunakan. Ya, tujuannya memang untuk meningkatkan availability dari database kita. Nah, week 13 kita akan masuk ke execution plan and DB tuning advisor. Oke. Jadi nanti week 12, 13 sama 14 ini nanti kita selain menggunakan SQL Server, kita juga menggunakan MySQL nanti. Jadi kita mempelajari 2 buah tools ya di sini. Week 14 ini kita latihan UAS ya. UAS-nya jadi UTS, UAS, kuis semuanya dalam bentuk multiple choice ya. Anda tidak perlu mengerjakan sebuah proyek di mata kuliah ini. Cukup UTS, UAS-nya dalam bentuk multiple choice. Walaupun seperti itu, nanti beberapa tugas yang akan saya berikan ya, itu memang istilahnya kayak mini project ya, mini project. Itu bisa Anda pelajari di nanti tiap minggu mungkin ada tugas, cuman ya ada beberapa minggu yang nggak ada tugas juga sih sebetulnya. Nah, tapi tugasnya itu lebih ke arah mini project, sedangkan kuis, UTS sama UAS-nya dalam bentuk multiple choice semua. Nah, seperti itu. Nah, untuk referensinya, Anda bisa menggunakan 2 buku ini. Ya, ini mungkin Anda bertanya, mengapa kita menggunakan versi yang 2014, karena sudah jadul, 7 tahun yang lalu kan ya. Ya, ini memang saya menggunakan SQL Server 2014 ini karena salah satu pertimbangannya adalah tools ini free ya, jadi Anda bisa download secara gratis. Kalau menggunakan SQL Server yang versi yang lebih tinggi, dia berbayar. Nah, berbayar otomatis ya kita harus spend uang ya untuk membeli programnya gitu ya, untuk membeli tools-nya itu. Tapi sebetulnya kalau Anda nanti punya akun itu ya, Microsoft Azure ya, itu sebetulnya juga ada SQL Server-nya di sana. Cuman ya Anda punya kredit di sana. Kalau nggak salah untuk student itu punya kredit $100 ya. Nah, $100 itu bisa Anda gunakan untuk mencoba berbagai macam fitur yang ada di Microsoft Azure. Tapi memang nanti khawatirnya adalah kalau kreditnya habis ya, nanti Anda nggak bisa menggunakan tools-tools yang ada di Microsoft Azure. Nah, jadi pertimbangannya kita menggunakan SQL Server 2014 karena ini free dan juga fiturnya nggak berbeda jauh. Sepengetahuan saya ya, fiturnya nggak seberapa jauh dengan versi yang terbaru sekarang karena memang tidak ada pengembangan yang signifikan antara versi yang 2014 sampai versi yang terbaru sekarang. Jadi nanti jangan khawatir, nanti kalau Anda sudah lulus di mata kuliah ini, terus nanti Anda kerja di sebuah perusahaan menggunakan SQL Server yang versinya lebih tinggi, nggak masalah. Anda sudah tahu setidaknya itu teori ataupun konsep dari sebuah SQL Server. Jadi kita belajar konsep sebetulnya, bukan belajar tools-nya ya. Tools itu hanya untuk membantu saja. Kalau kita tahu konsepnya, kalau kita mau adaptasi ke tools yang lain, nggak akan kesulitan. Tapi kalau kita fokus gimana cara menggunakan tools, ya menghafalkan bagaimana cara menggunakan tools tersebut, ya itu kalau toolsnya sudah ganti, ya Anda harus belajar lagi dari awal kan. Nah, jadi sebetulnya untuk tools itu nggak penting, nggak masalah. Pakai apapun itu bisa. Yang penting Anda tahu konsepnya. Nah, di sini kita akan tekankan ke arah konsep. Konsep untuk optimalisasi sebuah database. Nah, kita bisa menggunakan SQL Server, kita nanti juga akan menggunakan MySQL. Yang kita pelajari adalah konsepnya. Memang nanti konsep itu akan diterapkan di tools. Tapi setidaknya kalau Anda tahu konsepnya, kalau kita ganti tools ya ke versi yang baru pun ya kita ya tetap belajar, cuman belajarnya nggak mulai dari awal gitu ya. Nah, itu yang akan kita tekankan di sini. Oke. Jadi sekian untuk pengenalan silabus ya, silabus terkait dan kontrak kuliah terkait mata kuliah database management ini. Sebelum kita masuk ke materinya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau ada masukan ya untuk perkuliahan ini, silakan bisa kita diskusikan. Oke, sebentar saya stop share dulu. Bisa on cam semua mungkin? Saya mau lihat nih wajah-wajah dari peserta database management ini ya. Biar kita juga lebih dua arah ya untuk komunikasinya. Saya biar nggak ngerasa ngomong sendiri gitu ya. Oke, terima kasih sudah di on cam. Yang bisa on cam silakan on cam. Kalau saya lihat beberapa ini itu ya mahasiswa angkatan 2019 ya, 2019. Jadi ya
sudah lulus mata kuliah basis data pasti kan ya. Karena kalau nggak lulus mata kuliah itu kan Anda nggak bisa ngambil mata kuliah ini. Oke, beberapa saya kenal ya, beberapa juga pernah saya ajar, dan beberapa kayaknya belum pernah saya ajar ya. Oke, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Oke, saya screenshot dulu biar untuk presensi juga. Oke, sebentar. Kalau ada pertanyaan silakan ya, bisa ditanyakan. Jadi mata kuliah ini sebetulnya nggak sulit ya, karena kita kan cuma belajar konsep ya, terus kita terapkan ke tools database management ya. Kita menggunakan SQL Server. Sebetulnya nggak sulit, karena kenapa? Karena kita belajarnya bukan belajar logika. Kalau kita belajar database ya, yang mungkin Anda belajar database yang awal-awal dulu kan juga belajar bahasa query, terus belajar cara bikin ERD, bagaimana cara membuat sebuah rancangan database, itu juga butuh logik yang apa ya, butuh pemikiran logik yang agak berat gitu kan ya. Kalau di mata kuliah ini kita menganggap bahwa Anda semua sudah tahu ya gimana cara membuat sebuah database. Kita hanya mengoptimalkan saja. Jadi kalau kita bicara perbandingan dengan mata kuliah database, kita lebih mudah harusnya kalau Anda memang sudah lulus dan sudah memahami teori-teori yang ada di database ya. Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Silakan bisa off cam lagi untuk menghemat kuota. Mungkin kalau teman-teman kuotanya terbatas ya, bisa di on cam, bisa di off cam. Oke, saya lanjut aja kalau nggak ada pertanyaan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Oke, kita masuk ke materinya ya. Materinya ini masih pengenalan. Jadi nggak berat harusnya ya. Nanti setelah nanti Anda mengikuti perkuliahan di week 1 ini, week kedua nanti tugasnya cuma menginstall ya, menginstall SQL Server. Anda bisa lihat nanti di ULS sudah saya sediakan linknya untuk download SQL Server ya. SQL Server 2014. Nah, nanti Anda tinggal menginstall di laptop Anda masing-masing. Nggak perlu bikin dokumentasi, karena saya rasa juga bikin dokumentasi itu bukan tugas yang efektif ya. Cuman install saja, terus nanti di screenshot ya hasil instalasinya dan dikumpulkan di ULS. Cuman itu saja. Kalau sudah berhasil menginstall sampai men-screenshot ya pasti kan sudah tahu cara menginstallnya kan ya. Nah, jadi nanti silakan di-download di ULS ya. Saya sudah sediakan linknya, kalau nggak salah kemarin sudah saya taruh di ULS ya. Sudah ya. Link download SQL Server 2014. Itu nanti silakan ada download di sana. Disesuaikan yang versi yang X64 atau X86, disesuaikan dengan laptop Anda masing-masing ya. Kalau yang arsitektur operating sistemnya X64 ya silakan download yang X64. Kalau yang X32 X86 ya 32 bit silakan download yang 32 bit ya. Oke. Saya sudah sediakan linknya. Kita masuk ke materi ya. Materi pengenalan terkait dengan database management ya. Peluang-peluang apa yang nanti Anda akan dapatkan jika Anda memang menjadi seorang database administrator. Nah, gajinya berapa ya nanti kita akan bahas. Dan kenapa pekerjaan database administrator itu layak digaji dengan nominal sekian ya, itu kenapa? Karena memang nanti kita bahas ya seberapa berat sih pekerjaan seorang database administrator ya. Oke, saya langsung share saja. Karena nanti kalau Anda lulus ya, Anda bekerja di sebuah perusahaan ya, kan nggak harus jadi programmer sebetulnya. Anda juga bisa menjadi seorang database administrator ya. Kalau Anda nggak suka ngoding ya, Anda nggak suka nggak suka ngoding atau program, kalau Anda nanti menjadi seorang database administrator ya tetap butuh coding tetap, cuman kan nggak harus menguasai seperti seorang programmer gitu kan ya. Karena database administrator ini lebih ke arah maintenance ya sebuah database ya. Tapi memang tanggung jawabnya juga besar kan ya, karena kita membawa data ya di sebuah company atau perusahaan. Kalau data itu sampai bocor ya atau sampai dicuri oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, itu tanggung jawab kita gitu ya. Itu kan sering juga data-data, misalnya berita-berita yang mungkin pernah Anda dengar ya, baru-baru ini ada data EKTP ya.
data EKTP kita bocor ya ke luar negeri, ya kan? Itu yang siapa yang bertanggung jawab ya? Ya banyak yang bertanggung jawab sebetulnya. Cuman ya database administrator itu merupakan salah satu orang yang memang punya tanggung jawab besar untuk mengamankan data, gitu kan ya. Nah, atau datanya Tokopedia sempat bocor juga ya dan dijual di dark web ya. Saya pernah mengecek akun saya juga ya. Saya cek ya akun saya itu apakah memang datanya bocor atau enggak, kan ada, saya lupa dulu, ada sebuah situs yang memverifikasi ya apakah data-data kita itu pernah dicuri oleh orang. Cuman menginputkan email saja kalau nggak salah. Nah, emailnya saya masukkan dan ternyata memang ada beberapa akun saya ya yang memang istilahnya itu sepertinya sudah datanya itu sudah tersebar. Misalnya username sama password ya. Username sama passwordnya itu sudah dijual oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Dan salah satunya memang ya saya sebut aja Tokopedia itu, kemarin saya sempat ganti passwordnya karena memang setelah saya cek di situs tersebut ya, memang riskan data saya yang ada di Tokopedia itu, salah satu akun saya di sana memang riskan di apa ya, digunakan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab ya. Sebenarnya simpel saja sih, kita tinggal ganti passwordnya saja. Dan respon dari Tokopedia juga cukup bagus karena kalau kita login ya menggunakan device atau menggunakan browser, kita perlu memasukkan OTP ya, one time password ya, apa one step verification ya. Kita kalau login ke device yang baru ya kita harus isi OTP-nya gitu kan. Atau data misalnya sekarang yang lagi viral juga yang sering saya dengar itu ada data bank Genius ya, BTPN Genius, mungkin kalau Anda tahu ada rekening orang yang sampai bobol ratusan juta gitu kan ya. Sebetulnya sih kalau terjadi masalah ya di sebuah apa ya, di istilahnya di sebuah perusahaan yang memang datanya bocor ataupun terjadi manipulasi data, itu sebetulnya bukan 100% tanggung jawab seorang database administrator, karena kita juga berpikir bahwa kalau kita menciptakan sebuah sistem yang memang sudah benar-benar secure ya, ya kita anggap saja kita sudah menganggap bahwa sistem kita secure menggunakan one time password ya, OTP, menggunakan OTP dan juga menggunakan verifikasi-verifikasi yang lain ya, terus menggunakan enkripsi juga sampai berlapis enkripsinya. Tapi tergantung kalau memang end user ya, customer kita atau end user yang menggunakan sistem kita memang tidak hati-hati ya, dia membagikan OTP-nya, membagikan password-nya ke orang lain ya, ya percuma saja, gitu kan ya. Kecuali kalau nanti beberapa tahun ke depan mungkin verifikasi itu nggak cukup menggunakan password ya. Misalnya di beberapa tahun ke depan laptop misalnya, laptop terus HP gitu ya, semuanya dilengkapi dengan biometrik ya, verifikasi biometrik, entah itu pakai Face ID, menggunakan fingerprint ya, semua data biometrik kita memang sudah tersimpan. Kalau seperti itu mungkin bisa meminimalisir risiko kebocoran data gitu kan ya. Karena kita nggak cukup memberikan username sama password saja. Ada tahapan selanjutnya ya, misalnya kita menggunakan data biometrik ya. Tapi juga sama sih kalau biometrik kita datanya bocor juga ya. Ya gimana kan ya. Itu memang keamanan itu ya hal yang penting ya, tapi kita untuk mengamankan itu ya nggak bisa 100% ya. Tergantung end user kita. Kita sebagai human ya, kita bisa meminimalisir error yang kita lakukan. Nah, kalau kita memang sudah yakin sistem ini aman, tapi kita masih human error, kita masih membagikan password kita masih konvensional menulis password itu di sebuah file ya, terus misalnya laptop kita hilang, file itu dibuka, kita sudah dapetin semua passwordnya, kan sama saja. Nah, itu memang tergantung kita juga ya, sebagai human, kita harus bisa meminimalisir error kita. Tapi kita nggak fokus di sana, kita bukan mata kuliah psikologi kan ya, kita bukan mata kuliah yang mempelajari hal-hal emosional seperti itu, tapi kita lebih ke arah nanti pengamanan database gitu ya. Kita lebih ke arah teknis untuk mengamankan database-nya. Oke, itu intro saja ya terkait dengan keamanan data. Nanti kalau Anda mengambil mata kuliah yang lain ya, mata kuliah yang memang lebih fokus ke keamanan, itu ada kalau nggak salah ada mata kuliah pilihan di NCS ya, mata kuliah IT forensik ya, terus mata kuliah apa yang kaitannya sama keamanan, itu nanti Anda bisa ambil kalau memang tertarik di sana.
Oke. Ini sebetulnya materinya tidak jauh berbeda dengan semester-semester yang lalu, cuman memang ada beberapa improvement ya di sini. Jadi ini terkait materinya nggak jauh beda, cuman ada beberapa improvement nanti akan saya coba jelaskan di bagian mananya ya. Oke, tapi kita mulai dulu kita mulai saja dulu di pengenalan terkait dengan database administrator, database manajemen, dan database environment. Karena ini merupakan ini kan yang kita pelajari, database manajemen. Nah, siapa yang melakukan manajemen database ya? Database administrator, dan di mana dia akan melakukan administrasi terhadap database yang dia maintenance atau yang dia manage ya. Itu jalan di sebuah database environment. Jadi seperti itu. Ini teori manajemennya, ini orang yang melakukan manajemen, ini tempat di mana orang itu melakukan manajemen. Tempat di mana database itu berjalan. Ya, kita tahu bahwa database, kalau kita membuat sebuah database di sebuah komputer ya, setidaknya kita juga harus tahu ya, bagaimana database itu berjalan di komputer kita. Ya, database itu sesuai dengan kita menggunakan SQL Server ya, pasti kita tahu nanti kalau Anda kerja di perusahaan, Anda memilih SQL Server sebagai database Anda ya, atau ya DBMS Anda. Anda harus bisa mempertimbangkan berbagai macam hal. Kalau memang komputer servernya runningnya menggunakan operating system Windows ya, yaitu pilihan yang tepat ya, atau bukan tepat sih, tapi istilahnya pilihan yang masuk akal. Kita menggunakan SQL Server karena servernya menggunakan Windows. Kalau servernya menggunakan Linux ya pasti nggak bisa kita menggunakan SQL Server. SQL Server itu hanya bisa berjalan di Windows ya, karena dia buatannya Microsoft. Ya kalau komputer server perusahaannya menggunakan Linux ya kita bisa menggunakan MySQL ya. Oleh sebab itu memang yang akan kita pelajari ini nggak hanya SQL Server, gitu ya. Oke. Nah, ini kita mulai dari database management dulu ya. Ya, ini mata kuliah kita namanya database management. Kalau kita lihat dari termnya, database management, jadi kita memanage ya. Memanage sama mengadministrasi itu hal yang berbeda. Kalau memanage itu lebih luas cakupannya. Kalau mengadministrasi ya, kalau mengadministrasi lebih, itu merupakan sub dari manajemen. Nah, memang kita lebih istilahnya itu ya, menganggap seorang yang memanage database itu namanya database administrator kan ya. Tapi sebetulnya dia juga memanage sebuah database, bukan cuma mengadministrasi, gitu ya. Kalau memanage itu memang levelnya lebih tinggi. Oke, nanti kita akan bahas apa perbedaannya. Nah, ini apa itu database management ya? Proses merencanakan. Nah, manajemen itu juga ada tahapan merencanakan, mengorganisir, mengkoordinasi, dan mengontrol sistem basis data. Mulai dari merencanakan ya. Jadi gini, merencanakan itu memang nggak 100% kita bikin database-nya itu dari awal. Anggap saja kita sudah punya rancangan database ya. Kita sudah punya rancangan database, kita sudah punya entity relationship diagram untuk database yang akan kita administrasi, itu sudah ada. Jadi database management itu bukan memanage database dari awal, bukan mulai meng-create database. Tapi kita anggap bahwa database-nya itu sudah ada. Dan kita akan memplanning kira-kira database ini kita mau manage seperti apa ya. Kita mau terapkan di sebuah environment yang seperti apa. Jadi merencanakan itu bukan berarti kita membuat database-nya dari awal. Database-nya sudah ada, ya kita rencanakan kira-kira database ini seperti apa ke depannya. Agar bisa kita manage dengan bagus, agar bisa kita organisir dengan bagus, agar kita bisa optimalisasi, itu seperti apa. Itu jadi merencanakan itu bukan mulai dari membuat database-nya. Mengorganisir ya, mengkoordinasi, dan mengontrol sistem basis data. Nah, jadi kita sudah punya database, yang kita lakukan hanyalah memanage database itu. Nah, tapi memang beberapa perusahaan mungkin ya, ada kalau nanti Anda bekerja di perusahaan, itu ada pembagiannya. Ada yang maintenance database itu ada staffnya sendiri, yang meng-create database itu ada staffnya sendiri. Kalau memang perusahaannya memang skalanya besar, dia punya banyak staff ya, bisa dibagi-bagi pekerjaan untuk di bagian database-nya. Tapi ada suatu ketika memang mungkin perusahaannya kecil, skalanya kecil, dia hanya punya satu staff untuk memanage database-nya.
Jadi dia bukan hanya memanage saja, bisa jadi dia juga meng-create database-nya. Jadi memang tergantung perusahaan yang seperti apa. Yang nanti kalau Anda bekerja di sana ya, tergantung skalanya seperti apa. Tapi kalau dari sisi perkuliahan ini kita anggap bahwa kita punya staff yang lain, kita punya anggota tim yang lain yang sudah meng-create database-nya. Kita tinggal memaintenance database itu. Nah, sama ya analoginya kalau Anda punya mobil, ya kan ya. Anda kan nggak bikin mobil kan ya, tapi Anda membeli mobil. Anggap saja mobil itu sebuah database. Tugas kita hanyalah memanage mobil itu gimana biar awet ya mobilnya, terus biar bisa optimal jalannya ya kita harus servis, terus kita harus cuci biar bersih. Nah, seperti itu. Jadi tugas kita hanyalah kita sudah punya database sebetulnya. Kita tinggal memaintenance saja seperti apa database itu. Tapi memang ada satu kasus yang memang kita nggak di sebuah perusahaan itu memang dihandle oleh satu orang saja. Jadi yang menghandle sebuah database mulai dari create ya, terus sampai maintenance itu dilakukan satu orang. Itu memang tergantung skala perusahaannya. Seperti itu. Nah, kita kan tujuannya adalah memanage database ya. Tujuan kita ya biar database itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi kriteria apa yang menyebabkan database itu bisa kita sebut sebagai database yang baik? Nah, proses kerjanya cepat ya, datanya berkualitas, ruang penyimpanan efisien, keamanan terjamin dan terpercaya. Ya, jadi memang database kita memang anggap saja kita mau meng-create sebuah database ya. Kalau kita meng-create sebuah database, otomatis kita harus tahu IRD-nya seperti apa. IRD itu bisa kita ketahui, kira-kira IRD yang optimal itu seperti apa, yang tidak optimal seperti apa. Memang IRD yang nggak optimal maupun yang optimal, dua-duanya bisa kita gunakan untuk menyimpan data. Tapi waktu kita punya banyak data, datanya sudah berkembang ya, datanya increase, itu merupakan hal yang nggak bisa kita hindari. Kalau kita mempunyai database dan database itu running ya otomatis database itu akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Nah, kalau semakin besar database kita, otomatis kita bisa tahu kira-kira mana sih yang lebih efisien kerjanya. Kalau yang tadi arti yang konsepnya ataupun desainnya yang nggak optimal ya pasti proses kerjanya nggak cepat. Waktu kita query lambat kan ya. Nah, nanti kita juga akan mempelajari bagaimana cara mengoptimalkan kinerja sebuah database. Dan sebetulnya ini mengoptimalkan itu salah satu hal yang cukup mudah ya. Karena kalau kita menggunakan SQL Server Management Studio, itu merupakan ada salah satu tools namanya itu Tuning Advisor ya, Database Tuning Advisor. Jadi database itu memberikan advice, kira-kira bagian mana yang harus kita lakukan perubahan di database kita. Misalnya ya, yang semula kita search-nya itu yang lebih banyak di searching, misalnya ada sebuah tabel karyawan ya, dan tabel karyawan ini memang sering dilakukan query. Nah, query-nya itu biasanya orang itu search-nya bukan search by ID, tapi search-nya search by name. Nah, salah satu teknik untuk mempercepat sebuah query database itu kita ada yang namanya indexing. Ya. Indexing itu sama seperti kalau kita membuka sebuah kamus ya, kalau kita mau mencari arti dari sebuah kata, kan kita bisa langsung cari di daftar isi atau pakai indeks kan ya. Kalau mungkin Anda waktu SD dulu belum ada Google Translate, kalau mau mentranslate kata kan kita buka kamus ya. Kita cari per huruf itu yang mana. Halaman A itu ada di halaman yang sekian, kan ada indeksnya kayak halamannya itu ada yang cekung-cekung gitu. Nah, itu salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalisasi database kita. Dan itu ada advice-nya dari SQL Server. Kita nggak perlu mikir dari awal. Kita tinggal running fitur itu, kita jalankan, dia memberikan advice. Anda sebaiknya memberikan indeks ya di tabel ini. Indeksnya Anda ubah, yang semula dari primary key, diubah menjadi first name. Karena memang first name ini sering dilakukan query oleh user. User itu lebih banyak melakukan searching menggunakan username atau first name dibandingkan ID. Nah, seperti itu. Datanya berkualitas ya. Jadi data itu ya inputnya seperti apa, outputnya seperti apa harus sama kan ya. Nggak boleh inputnya seperti ini, nanti outputnya berbeda. Itu juga pengaruh juga dari desain database yang kita buat. Nah, ada juga ruang penyimpanan efisien. Nah, ruang penyimpanan efisien ini juga penting karena kita juga walaupun ya kita punya sebuah
komputer server yang memang speknya sangat tinggi, ya kita nggak bisa bilang juga ngapain bikin ruang penyimpanan efisien, kita punya spek yang tinggi kan. Nah, tadi yang seperti yang saya jelaskan, database itu akan growing ya, akan bertumbuh semakin besar ke depannya. Nah, kalau kita nggak menyediakan ruang, kalau kita tidak mendesain database itu yang bisa efisien dalam ruang penyimpanan, ya otomatis ya ke depannya kita akan mengeluarkan lebih banyak cost ya. Keamanan terjamin sama terpercaya ini merupakan hal yang penting juga ya, terkait dengan keamanan data ya. Kita nggak usah bahas lagi, keamanan data itu hal yang sangat penting ya. Jadi ya kita harus memberikan tools ya, kita harus memberikan beberapa fitur yang memang meningkatkan security dari database kita seperti itu. Oke. Nah, peran database management dalam sebuah sistem informasi itu yang ada di lingkaran kuning ini. Jadi dia proses pengolahan ya. Proses pengolahan sama tempat penyimpanan. Ini merupakan area seorang database administrator. Nah, jadi dia lebih ke arah memanage ya. Memanage proses yang terjadi di dalam sebuah database. Walaupun memang dia harus evaluasi dari outputnya seperti apa, informasi ini seperti apa, dan ini merupakan informasi ini akan menjadi masukan lagi. Nah, ini memang walaupun ya seorang database administrator itu hanya memaintenance ya, tapi dia juga harus mengevaluasi ya. Kira-kira nanti kalau database itu ada indikasi-indikasi celah keamanan atau indikasi-indikasi yang menyebabkan sebuah database itu bisa tidak efisien ya, kita harus bisa mengidentifikasinya di awal. Nah, seorang database administrator harus bisa menganalisis ya hal-hal seperti itu, karena kita tahu kalau kita bisa mengidentifikasi masalah di awal, otomatis ya perlakuan yang kita lakukan untuk menyelesaikan problem tersebut akan lebih mudah. Oke. Nah, ini ada bedanya antara administrasi data dan administrasi basis data. Administrasi data ini kaitannya data secara luas, bukan hanya database saja. Jadi misal Anda punya data ya, data itu ada data yang bentuknya sensitif atau tidak ya. Misalnya Anda bekerja di sebuah perusahaan atau misalnya bekerja di sebuah bank ya. Seorang database administrator dia nggak perlu tahu terkait dengan masalah hukum gimana data itu bisa data seorang nasabah itu seperti apa hukumnya ya kan ya. Gimana cara mendapatkannya itu bukan pekerjaan seorang database administrator. Itu hanya pekerjaan seorang data administrator. Jadi data administrator itu data secara luas ya, bukan hanya database, tapi terkait dengan kebijakan, perencanaan, penyelesaian konflik kepemilikan data, pemasaran internal akan konsep administrasi data, dan mengelola repositori data. Jadi sebetulnya administrasi data ini lebih luas dia. Yang diurusin bukan cuma data yang ada di database, ya. Masalah hukum ya, masalah konflik kepemilikan data itu pekerjaannya data administrator. Kita seorang database administrator, kita hanya cukup ya mengadministrasi data yang sudah memang kita masukkan ke database. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada konflik kepemilikan data itu bukan tanggung jawab seorang database administrator. Itu merupakan tugas dari data administrator. Tapi sebetulnya data administrator ini bisa seorang yang lulusan IT atau bukan sebetulnya. Kalau dia lulusan IT juga bisa sih. Dia biasanya kalau data administrator ini biasanya dia juga melakukan perencanaan di sini kan. Perencanaan data dalam artian kalau di bidang IT-nya ya kita mendesain ERD. Jadi bisa juga data administrator itu ya orang yang mendesain ERD. Dan juga dia juga mengurusin penyelesaian konflik kepemilikan data. Jadi masalah hukum terkait dengan sebuah data itu, sensitivitas sebuah data itu ya pekerjaan data administrator juga. Tapi kalau data administrator ini yang di bidang IT, ya dia bisa merencanakan database juga. Ya dia mendesain ERD. Ya, dia mendesain sebuah ERD database itu juga pekerjaannya data administrator. Sebetulnya sih kalau kita bicara industri 4.0 ya, database administrator atau ya memanage sebuah database itu mungkin ada kaitannya dengan itu ya, seorang data scientist juga ya. Data scientist itu kan
beda juga sama database administrator ya, data scientist dia mengolah sebuah data itu agar data itu bisa bermanfaat ya ke depannya. Kalau nggak ada seorang database administrator, data scientist juga nggak bisa bekerja. Gimana caranya dia bisa mendapatkan datanya? Ya gimana caranya saya bisa mendapatkan histori seorang customer saya? Ya kan? Karena memang saya ingin istilahnya saya ingin mempelajari data atau pola seorang customer ya di sebuah sistem saya. Kira-kira nanti customer saya itu polanya seperti apa ya, behaviornya seperti apa, sehingga nanti bisa saya gunakan untuk membuat sebuah keputusan ya. Nah, gimana caranya data scientist itu bekerja kalau tanpa ada database administrator? Ya kan ya, data itu kan kita simpan ke sebuah database. Ya, database yang baik itu ya memang data yang berkualitas ya. Data berkualitas itu bisa dimanfaatkan oleh data scientist juga. Nah, jadi ya database administrator tidak kalah penting juga sama data scientist ya. Nah, ini administrasi basis data yang dilakukan ya, pemilihan software dan hardware seperti yang saya jelaskan tadi, kita memilih software yang seperti apa tergantung dari server kita running menggunakan operating system apa gitu kan ya. Terus skala ataupun istilahnya budget yang dimiliki oleh perusahaan itu berapa banyak. Apakah budgetnya ini cukup ya untuk membeli sebuah tools untuk administrasi basis data yang berbayar misalnya. Nah, kita juga harus pertimbangkan di sana. Install dan upgrade DBMS ya. DBMS itu merupakan database management system. Database management system ya, kalau kita menggunakan SQL Server itu kita sebut sebagai database management system. MySQL kita sebut sebagai database management system. PostgreSQL kita juga sebut sebagai database management system. Gimana caranya misalnya ada pembaruan ya kan, terus mau menginstall DBMS itu dari awal, yaitu pekerjaan seorang database administrator juga. Nah, tuning database ya, tuning database ini ya memperbaiki database agar lebih optimal lagi. Nah, tuning kan artinya kita mengoptimalkan ya sebuah database saat database itu sudah berjalan. Nah, peningkatan kinerja pemrosesan query ini juga untuk mempercepat proses query. Nah, keamanan itu juga merupakan tugas ataupun tanggung jawab seorang database administrator. Backup and recovery juga. Nah, ini merupakan area dari seorang database administrator. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jadi itu ya, perbedaan antara database administrator sama data administrator sudah tahu harusnya ya. Kalau kita database administrator itu ya kita hanya mengolah data yang memang sudah ada di database ya. Kalau sebelumnya nggak ada ya, itu bukan area kita sebenarnya. Area memanage sebuah data itu bukan area kita. Area kita hanyalah memanage sebuah database. Oke, kalau nanti ada pertanyaan silakan ya, bisa langsung dituliskan di chat saja. Nah, ini database management system atau kita sebut sebagai DBMS itu merupakan sistem atau software yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta user. Ini juga merupakan pertimbangan yang harus kita lakukan. Kira-kira memilih mana sih? Kita harus pilih yang database yang seperti apa. Karena sebetulnya semua database itu punya fitur yang sama atau mirip-mirip lah ya. SQL Server itu juga punya tuning ya, untuk tools untuk tuning database. MySQL juga ada fitur untuk tuning, Oracle juga ada. Ya sebetulnya ini sih pilihan kita seorang database administrator, kira-kira yang paling tepat kita memilih DBMS yang mana sih? Nah, kita harus mempertimbangkan berbagai macam hal. Pertama biaya tadi ya, biaya, terus environment yang dimiliki oleh perusahaan kita ya. Kalau runningnya menggunakan Linux karena kita nggak sediakan cost atau biaya untuk membeli operating system Windows Server, ya kita nggak boleh pakai SQL Server. Gimana caranya running SQL Server tapi operating sistemnya menggunakan Linux? Kan nggak bisa. Kalau perusahaan kita memang menyediakan cost ya atau biaya untuk membeli Windows Server misalnya, operating sistemnya ya kita bisa menggunakan Microsoft SQL Server. Nah, kalau pakai Linux ya karena ingin menghemat biaya atau cost ya boleh pakai MySQL. Atau mungkin biayanya sudah ada ya. Kita seorang database administrator juga pasti kita punya keahlian, expertise karena memang saya lebih
nyaman menggunakan MySQL, ya udah silakan menggunakan MySQL. Saya lebih nyaman menggunakan Oracle karena saya sudah certified di sana. Ya silakan menggunakan Oracle. Ini sebetulnya hanya tools saja, tools di BMS ya. Nah, nanti yang akan kita pelajari bukan ke arah toolsnya. Ya tools itu merupakan senjata kita untuk menerapkan konsep yang akan kita pelajari di database management ini. Oke. Nah, ini kita masuk ke orangnya. Tadi kan pekerjaannya ya, database administrator ya. Dia melakukan apa saja, ini orangnya, database administrator atau DBA. Ya, ini seorang IT profesional yang bertanggung jawab untuk melakukan instalasi, konfigurasi, upgrading, administrasi, monitoring, maintenance, security database dalam sebuah organisasi. Jadi database administrator ini memang dia fokus ke pemeliharaan sebuah database. Mulai dari instalasinya ya, konfigurasinya, terus kalau ada pembaruan ya di BMS yang digunakan, terus administrasinya ya, monitoringnya, maintenance ya, security, ini semuanya pekerjaan dari seorang database administrator. Nah, seperti apa ya DBA itu ya? Ini merupakan salah satu best job in Amerika ya. Kalau kita lihat ini sumbernya kalau nggak salah ini beberapa tahun yang lalu sih. Kalau kita lihat sih gajinya ya, gajinya itu 87.200 per tahun. Kalau itu rata-rata mediannya, titik apa ya, tengah-tengah ya, nilai tengahnya. Kalau gaji tertingginya itu sekitar 122.000 dolar ya. Kita lihat saja 87.200 itu kalau kita konversikan ke Indonesia ya, ke IDR Indonesian rupiah itu sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 1 miliar ya, 1 tahun. Nah, 1 miliar 1 tahun kalau kita bagi 12 sih ya sekitar 100 jutaan lah per bulan. Ya kita anggap saja gaji segitu kalau kita kerja di luar negeri ya sudah rata-rata atas lah 100 juta per bulan, itu sudah ibaratnya sudah rata-rata yang atas ya kalau di Amerika ya. Kan kita tahu juga pendapatan per kapita di Amerika juga cukup tinggi. Ya, kalau nanti Anda menjadi database administrator di Amerika, misalnya di United States, ya itu kira-kira gajinya sekian ya. Cukup tinggi ya. Dan ini merupakan best job in Amerika, peringkat 5 ya. Nah, kalau di Indonesia berapa ya? Kalau di Indonesia ini gaji rata-rata untuk Oracle database administrator adalah sekitar 8,6 juta per bulan ya. 8,6 juta. Ini rata-rata ya. Ada yang lebih tinggi, ada juga yang lebih rendah kan ya. Nah, perkiraan gaji didasar pada 5 gaji yang dikirimkan secara anonim kepada Indeed oleh karyawan Oracle Database Administrator. Jadi data ini merupakan data yang valid ya, yang dilakukan apa ya, di pengambilan datanya itu dilakukan oleh karyawan Oracle ya. Nanti kalau Anda punya sertifikat di Oracle Database ya, terus kalau Anda ingin bekerja di perusahaan yang memang Anda nanti menjadi database administrator di sana ya, kurang lebih gajinya sekian ya. Ini kalau kita lihat sih gaji rata-rata yang ada di Indonesia sekitar 10 juta ya untuk seorang database administrator ya. Tapi biasanya itu tiap tahun bisa meningkat sih ya, tergantung nanti kinerja Anda dan kebijakan yang ada di perusahaan itu. Kalau kita bicara gaji sih memang banyak faktor yang mempengaruhi ya. Ya ini hanyalah nilai rata-rata saja. Kalau merasa kok kurang ya, saya jadi database administrator kok kurang ya gajinya ya kalau gitu ya Anda bisa pilih pekerjaan yang lain ya. Tapi yang jadi bukan berarti Anda nggak fokus untuk mengikuti perkuliahan ini ya. Jadi ya seorang database administrator ya memang gajinya sekian, tapi kalau nanti Anda punya keilmuan dari database manajemen ini mungkin akan mendukung karir Anda ke depannya. Kan karena kan kita belajar itu bukan melihat outputnya ya, tapi melihat ilmu yang kita dapatkan itu nantinya akan mendukung keilmuan kita yang lain ya. Mungkin nanti Anda ingin menjadi data scientist ya. Data scientist kan yang apa istilahnya yang populer ya akhir-akhir ini ya. Keilmuan database administrasi ini, keilmuan database administrator ini ya juga bisa mendukung keilmuan data scientist Anda ke depannya juga. Nah, oke. Kalau pengen gajinya besar ya silakan nanti bekerja di luar negeri gitu ya.
karena memang standarnya juga lebih tinggi di sana. Kalau di Indonesia sekian. Oke. Nah, bagaimana menjadi seorang database administrator ya? Yang pertama, yang requirement yang harus Anda miliki ini beberapa rangkuman yang saya dapatkan dari berbagai lowongan pekerjaan ya yang ada untuk seorang database administrator. Yang pertama, membutuhkan pengetahuan yang luas dan skill berkomunikasi. Ini merupakan syarat penting, bukan hanya seorang database administrator ya, semua pekerjaan pasti skill komunikasi sama pengetahuan yang luas itu merupakan basic requirement yang harus Anda miliki. Nah, walaupun sebetulnya database administrator itu kerjanya di balik layar, tapi dia juga butuh komunikasi dengan staff-staff yang lain kan ya. Karena kan database administrator itu ya memang dia memaintenance database. Tapi database itu digunakan oleh banyak staff yang lain. Misalnya ada programmer ya. Programmer dia juga mengambil data dari database kita, ya, database yang kita maintenance ya, otomatis kita harus punya skill komunikasi yang bagus dengan mereka. Ya, tidak hanya melakukan backup, recovery, security, tapi juga melakukan komunikasi dengan pengembang perangkat lunak ya. Jadi misal kita komunikasi dengan seorang programmer ya. Jadi kalau kita bekerja kan pasti dalam tim ya. Nanti kalau di real case-nya, kalau nanti ada bekerja di sebuah perusahaan, pasti bekerja itu bukan secara individu tapi secara tim. Pasti komunikasi itu akan sangat intens ya ke beberapa staf yang lain ya. Terutama nih kalau untuk komunikasi yang sering ya, seorang database administrator itu bisa berkomunikasi dengan pengembang perangkat lunak, software developer, bisa programmer ya, bisa software tester juga, bisa ya programmer, software tester ya, dan masih banyak yang lain juga ya. Pengembang perangkat lunak kan banyak, bukan cuma software tester sama programmer ya. Ya, risiko terjadinya sebuah kegagalan lebih besar bagi DBA. Kenapa? Ya karena memang kalau sistem yang dibuat itu tidak bisa mengakses sebuah database yang kita manage di sana ya, otomatis itu merupakan risiko yang harus ditanggung oleh seorang DBA. Nah, DBA ini melakukan supporting data, security, backup, recovery ya terhadap banyak aplikasi sehingga tanggung jawab yang diemban sangat tinggi. Nah, backup itu merupakan hal yang penting. Ini kita coba bahas yang terkait dengan backup ini. Security kan ya sudah tahulah kita masalah keamanan itu merupakan hal yang penting. Backup sama recovery ini merupakan hal yang penting juga. Ya memang kita nggak bisa pastikan ya bahwa database kita bisa running 100%, 24 jam dalam seminggu. Pasti ada beberapa saat yang hal-hal yang tidak kita prediksi, misalnya kita menggunakan server ya misalnya ada bencana alam lah misalnya. Terus saja server kita letaknya di lokasi yang memang terdampak terhadap bencana alam yang terjadi. Misalnya lampunya mati, listriknya mati, otomatis kan server kita nggak berjalan kan ya. Server kita nggak jalan karena listriknya mati ya. Jadi ya nggak bisa diakses, database yang kita manage nggak bisa diakses ya. Itu merupakan salah satu hal yang harus kita concern di sana sebagai seorang database administrator. Salah satu tekniknya kita bisa melakukan yang tadi, database mirroring. Jadi kita kalau menyimpan sebuah database itu jangan hanya di satu server saja. Kita bisa bagi-bagi ke banyak server. Jadi memang kalau nanti kan ada yang namanya cloud computing ya. Jadi server itu nggak harus kita buat sendiri. Kita bisa menyewa server dari penyedia-penyedia yang ada di yang ada ya. Jadi penyedia itu ya bisa dari Microsoft Azure, bisa dari Amazon, bisa dari Huawei ya. Semuanya itu merupakan penyedia cloud computing. Kita tinggal pilih saja. Kira-kira database yang kita buat itu mau kita taruh di servernya miliknya siapa ya. Kalau kita menggunakan cloud computing. Memang cloud computing memang lebih mahal ya. Bukan lebih mahal sih, lebih kan kita harus membayar tiap bulan ya untuk langganan ya. Tapi bisa juga kalau nanti server yang kita buat itu server yang memang kita develop sendiri, kita taruh di lokasi tertentu gitu kan. Jadi kita punya sebuah ibaratnya punya sebuah tempat ya yang memang kita sediakan untuk running sebuah komputer. Ya itu merupakan risiko kan, komputer itu mati ya risiko. Kalau ada listrik mati ya kan ya. Ada bencana alam dan sebagainya, ada kerusakan di komputer. Itu semuanya tanggung jawab dari seorang database administrator. Jadi dia harus memikirkan kira-kira jika risiko itu terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Mitigasi sebuah risiko itu lebih penting. Jadi database-nya memang mati ya oke lah, itu merupakan risiko yang nggak bisa kita hindari. Tapi setidaknya kita harus punya teknik atau cara
biar kalau database-nya mati, database itu masih bisa diakses ya. Kita bisa menggunakan mirroring tadi. Jadi mirroringnya di komputer yang lain atau di server yang kita sewa dari cloud computing. Nah, jadi kalau mati database utama kita, main kita, server utama kita mati, nggak masalah, kita bisa akses dari komputer kita yang lain. Nah, seperti itu. Biasanya juga beberapa aplikasi, mungkin kalau Anda menggunakan beberapa aplikasi mobile di handphone Anda, ya, kadang kan ada aplikasi-aplikasi yang lagi maintenance. Yang sering itu biasanya aplikasi mobile banking ya. Ya saya nggak sebut namanya apa, saya menggunakan salah satu mobile banking yang ada di Indonesia ya. Jadi memang suatu ketika saya lagi butuh untuk transfer ya. Waktu mau transfer kok ternyata lagi maintenance kan ya. Itu juga mengurangi kenyamanan juga ya. Mengurangi kenyamanan dari end user. Maintenance ya oke lah maintenance, tapi setidaknya kalau sedang dilakukan maintenance, database itu masih tetap running harusnya. Biar nanti bisa orang itu bisa tetap mengakses. Ya memang sih saya ingin transfer uang di malam hari. Memang malam hari biasanya waktu yang tepat untuk memaintenance sebuah sistem kan ya. Karena analoginya ataupun hipotesis dari seorang database administrator adalah orang lebih kalau malam hari itu nggak lagi menggunakan aplikasi kan ya, nggak lagi menggunakan sistemnya. Jadi malam hari itu merupakan waktu yang tepat. Tapi ya ada kebutuhan juga. Kalau kebetulan malam hari saya mau pakai ya saya nggak bisa karena lagi maintenance. Walaupun maintenance-nya cukup singkat sih. Biasanya sih 1 jam ya. Itu nggak masalah sebetulnya. Oke. Nah, ini seorang database administrator itu yang risikonya memang lebih tinggi kalau terjadi kegagalan ke database-nya. Nah, ini DBA yang melakukan pekerjaan dengan baik ya, akan semakin jarang terekspos dalam sebuah organisasi. Jadi kalau database administrator yang memang pekerjaannya baik, dia pasti jarang terekspos. Karena apa? Karena nggak pernah terjadi masalah gitu loh. Jadi dia orang yang tidak populer. Orang yang tidak populer, tapi itu merupakan orang yang populer harusnya. Karena memang tidak ada masalah. Tidak sering ada masalah di database yang dia maintenance. Nah, database administrator terlihat saat timbul permasalahan pada database. Kalau misalnya ada error di database ya, baik itu di masalah recovery, security, dan lain-lain, ya itu tanggung jawabnya seorang database administrator. Kalau database administrator yang sering show off ya, show off atau show on ya, yang sering kelihatan biasanya, itu karena sering terjadi banyak masalah ya. Tapi juga nggak mesti seperti itu sih. Tapi memang seorang database administrator yang memang jarang terjadi masalah di database yang dia maintenance ya semakin jarang dia akan terekspos seperti itu. Nah ini requirement-nya juga yang lain, DBA harus menjadi expert dalam teknologi database dan semi expert terhadap komponen IT yang berinteraksi dengan database ya. Tadi seperti yang saya bilang tadi, database administrator itu bukan hanya mengurusi database saja, dia juga sering komunikasi ke software developer atau programmer lah. Seenggaknya dia juga tahu lah, dia bisa untuk mengetahui ya konsep-konsep dari programming. Dia juga menguasai bahasa pemrograman Java, ya, menguasai bahasa pemrograman yang sering digunakan. Itu juga merupakan hal yang positif ya bagi seorang database administrator karena dia juga bukan hanya expert di bidang database, tapi juga harus semi expert. Semi expert itu bukan expert ya, tapi dia juga tahu lah, setidaknya tahu walaupun tidak expert ya terhadap komponen IT yang berinteraksi dengan database. Karena database itu ibaratnya pusat dari sebuah sistem kan ya. Sistem itu menyimpan data ya di database. Database running di mana? Running di sebuah komputer. Komputer bisa berjalan gimana? Ya pasti dia punya operating system. Komputer itu bisa terkoneksi dengan internet itu seperti apa? Yaitu ada yang namanya network administrator juga ya, yang memang mengurusi terkait dengan urusan jaringan ya, networking di sebuah sistem ya. Kita seorang database administrator juga harus bisa setidaknya kita harus semi expert terhadap komponen IT yang lain selain database. Nah, seperti operating system, programming language, networking, hardware ya. Ini semuanya juga perlu kita pertimbangkan sebagai database administrator ya. Kita nggak boleh menutup mata. Yang penting saya harus expert di database. Saya nggak perlu mengetahui gimana teori-teori di operating system. Saya nggak perlu memahami programming language, networking, hardware. Itu nggak boleh seperti itu. Kita nggak boleh menutup mata seperti itu. Ya, semakin luas pengalaman kita ya, semakin luas knowledge kita ya otomatis ya kita bisa mengoptimalkan database yang kita administrasi. Oke ya, ini kita bicara data administrator. Yang di awal tadi sempat kita bahas tadi ya, yang
mengurusi masalah kepemilikan data, ya kan ya, terus mengurusi masalah hukum ya terhadap data yang diolah. Tapi sebetulnya kalau data administrator di bidang IT itu dia yang membuat ini konseptual data model sama logical data model. Istilahnya ya bikin rancangan sebuah database. Itu seorang data administrator. Tugasnya data administrator, dia merancang desain sebuah database. Ada juga yang namanya sistem administrator. Sistem administrator ini bertanggung jawab terhadap instalasi dan setup DBMS. Jadi ya dia menginstall DBMS sebetulnya sih bisa juga sistem administrator ya, karena kadang kalau sistem administrator ini ya dia menginstall operating system, dia menginstall infrastruktur IT yang memang mendukung di mana database itu berjalan ya. Dia harus menyiapkan ibaratnya komputer server, itu tugasnya sistem administrator. Dia menyiapkan operating system, itu juga tugasnya sistem administrator. Dan sistem administrator ini juga biasanya dia bertanggung jawab terhadap networking juga ya, jaringan yang berjalan di sebuah komputer server, itu tugasnya sistem administrator. Nah, jadi kalau kita lihat pembagiannya itu seperti ini. Sistem administrator itu dia bekerja di bagian IT infrastructure, pokoknya infrastruktur environment di mana database itu berjalan. Tapi biasanya sistem administrator ini kalau di perusahaan-perusahaan kecil dia nggak ada. Yaitu kalau nggak ada gimana? Itu tugasnya DBA kita sebagai database administrator. Terkait dengan data and metadata polisa ya, analisis sama desain itu tugasnya data administrator. Tapi kalau nggak ada data administrator, tugasnya siapa? Tugasnya database administrator. Nah, kalau selanjutnya ini development, testing, implementation, sama maintenance ini tugasnya database administrator. Jadi kalau memang tidak ada data administrator sama sistem administrator ya, kita sebagai DBA juga merangkap pekerjaan mereka. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang skalanya kecil ya, dia memang nggak punya sistem administrator sama data administrator. Semuanya tugasnya DBA semua. Nah, tapi kalau memang perusahaannya yang skalanya cukup besar, biasanya dia punya staf yang memang ahli di sistem administrator atau data administrator. Seperti itu. Oke, ini merupakan apa yang harus dipertimbangkan untuk menentukan jumlah DBA yang dibutuhkan. Biasanya perusahaan itu mau merekrut seorang DBA, pasti mereka juga mempertimbangkan faktor-faktor apa yang bisa menentukan kira-kira dia membutuhkan berapa banyak DBA. Nah, biasanya sih dia mempertimbangkan skala database-nya, apakah besar atau kecil ya. Nah, skala database ya, kalau database-nya misalnya kita bandingkan lah, misalnya istilahnya kita Facebook sama Ubaya ya. Database administratornya Facebook sama database administratornya Ubaya lebih banyak mana ya? Kita bisa simpulkan lebih banyak Facebook karena memang skalanya skala dunia dia kan ya. Nah, kita bandingkan Tokopedia sama Bukalapak kira-kira lebih banyak mana ya? Kita juga nggak tahu ya. Pasti dia mempertimbangkan berbagai faktor gitu kan ya. Jadi setidaknya skala database itu bisa mempengaruhi kira-kira berapa banyak database administrator yang dibutuhkan. Ataupun misalnya ya, dia menggunakan 2 DBMS ya. Sebuah perusahaan itu menggunakan 2 buah DBMS, menggunakan SQL Server sama MySQL. Jadi dia merekrut 2 DBA. Yang pertama memang DBA yang ahli di bagian SQL Server, yang kedua yang ahli di bagian MySQL atau Oracle. Nah, kalau memang perusahaan itu dengan alasan tertentu dia membutuhkan 2 buah DBMS yang berbeda. Oke. Dan ini apa yang harus dipertimbangkan untuk menentukan jumlah DBA yang dibutuhkan juga terkait dengan service level agreement. Nah, ini kaitannya dengan itu sih, SLA ya, service level agreement itu ya sama sih, sama size-nya juga sih. Size dari database itu ya, sampai level yang berapa ya. Semakin besar juga semakin banyak yang dibutuhkan. Nah, ini tadi yang saya terangkan ya, berapa banyak DBMS yang digunakan, jenis DBMS yang digunakan oleh perusahaan tersebut itu juga mempengaruhi. Dan berapa besar ya sistem atau environment yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ini kita masuk ke database environment. Tadi kita sudah belajar database administrator ya, DBA sebagai orangnya, dan sebelumnya kita juga sudah belajar terkait dengan
database management, dan yang terakhir ini database environment. Ini merupakan sebuah tempat di mana database itu running. Nah, bagaimana strategi untuk membangun database perusahaan kita ya? Kita harus memilih DBMS-nya, kita harus melakukan clustering database ya. Clustering merupakan hal yang penting juga. Karena kalau data kita tercluster dengan baik ya otomatis nanti untuk pengaksesan data kita akan lebih cepat. Kita clustering ya, data itu nanti kita akan jelaskan. Database clustering itu nanti kita akan bahas di beberapa pertemuan selanjutnya. Nah, masalah hardware itu juga penting ya. Sama cloud database. Ini merupakan beberapa faktor strategi yang kita harus pertimbangkan untuk membangun database di perusahaan kita ya. Yang pertama kita mulai dari pemilihan database management system ya. Nah, DBA harus diberi kepercayaan untuk menentukan DBMS. Ini sebetulnya seorang database administrator juga bisa berkomunikasi dengan ibaratnya dengan CIO-nya ya, Chief Information Officer. Ada CIO sama CEO, beda ya. CIO itu yang chief yang memang dia fokus ke bagian IT. Chief Information Officer, CIO ya. Memang normalnya penentuan DBMS itu diserahkan oleh DBA, diserahkan kepada DBA. Tapi beberapa kasus memang DBA itu memang dia diberi kesempatan untuk menentukan, tapi biasanya juga dia akan berkomunikasi dengan CIO-nya terkait dengan masalah biaya misalnya. Apakah memilih DBMS yang berbayar atau gratis? Kalau cost-nya terbatas ya silakan pilih yang gratis. Kalau cost-nya nggak terbatas ya silakan pilih yang berbayar. Itu tergantung kondisi perusahaan itu. Disarankan untuk memilih produk DBMS dari one tier vendor daripada two tier vendor. Jadi vendor itu ada dua tingkatan ya, dua level, yang one tier sama two tier. Nanti kita akan lihat perusahaan mana saja yang termasuk yang one tier sama two tier. Nah, apakah DBMS yang akan digunakan mendukung sistem operasi yang ada di perusahaan Anda? Ya, ini yang tadi saya jelaskan ya. Kalau Linux ya silakan jangan menggunakan SQL Server. Seberapa besar perusahaannya dan seberapa banyak ketersediaan software pendukung lainnya. Nah, ini 5 poin yang harus kita pertimbangkan terkait dengan pemilihan DBMS. Nah, saja gini, perusahaannya punya dana 1 miliar ya untuk dialokasikan di bagian database ya. Jadi uangnya 1 miliar itu ya cukup banyak juga ya. Dan skalanya juga memang skalanya saat ini kecil. Tapi suatu ketika pasti diprediksi bahwa skalanya akan semakin besar beberapa tahun kemudian. Nah, kira-kira kita butuh yang berbayar atau enggak sih? Ya, silakan kita menggunakan yang berbayar karena fiturnya lebih banyak misalnya kayak gitu. Ada beberapa fitur yang enggak bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan DBMS yang gratis ya. Dan kita ya disarankan untuk memilih produk DBMS yang one tier vendor. Ya, nanti kita ada contohnya yang one tier vendor itu ya vendor-vendor yang memang sudah ternama kayak IBM ya, Oracle, Microsoft. Ini merupakan one tier vendor. Kalau yang two tier vendor ini ada ya sama IBM, cuman dia mengeluarkan produk Informix Dynamic Server. Ini merupakan two tier, produk yang two tier. Saya belum pernah mencoba ya untuk yang two tier ini. Tapi sih kalau yang one tier ini bisa kita tahu lah. DB2 ini memang belum saya coba juga, tapi saya pernah dengar DB2 ini merupakan ya sama kayak SQL Server dia, DBMS juga. Oracle sama SQL Server juga. Ya kita tahu lah. Kenapa kalau kita menggunakan one tier vendor? Biasanya sih dukungannya lebih banyak. Kalau kita menemukan error ya atau menemukan permasalahan di DBMS kita, kalau kita cari di Google pasti referensinya banyak. Kita nggak perlu sulit untuk mencari solusi dari permasalahan kita karena di bagian supportingnya sangat lengkap gitu ya. Dan memang kita harus akui bahwa DBMS ini harganya lebih mahal dibandingkan yang two tier. Nah, seperti itu. Ini yang pemilihan DBMS ya. Ada yang keenam ya, tenaga bantuan atau teknisi selain DBA yang memahami dengan baik DBMS yang akan digunakan. Ini juga perlu dipertimbangkan ya. Berapa banyak, misalnya ada berapa sih staf IT di perusahaan itu yang memang saling berkaitan dengan database ya. Jadi ya berapa banyak itu juga salah satu kriteria yang kita gunakan untuk memilih DBMS. Nah, total biaya, lisensi dan lain sebagainya
referensi dari pengguna lain ya, biasanya lewat forum. Ya ini tadi tujuannya kalau kita menggunakan one tier vendor, dan kompleksitas database atau DBMS ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan agar tidak monoton perkuliahannya. Mungkin saya break dulu ya, saya break 10 menit ya. Nanti kita lanjut lagi ke berikutnya DBMS clustering. Kalau ada pertanyaan ya, silakan bisa ditanyakan lewat chat ya. Saya coba break dulu 10 menit ya. Silakan Anda minum-minum dulu ya. Atau yang belum sarapan, silakan sarapan dalam waktu 10 menit. Ataupun kalau sarapan sambil kuliah juga nggak masalah sih. Yang penting Anda bisa fokus, tetap fokus ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat. Nanti akan kita diskusikan bersama. Jadi kita lebih ke arah diskusi saja ya. Saya akan memposisikan diri saya sebagai ibaratnya apa ya, sebagai tutor atau fasilitator ya. Kita nanti akan lebih banyak diskusi soalnya ke depannya, bukan penyampaian materi satu arah. Nah ini nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat ya. Nanti kita mulai lagi pukul 8:34 ya, 8:34 10 menit dari sekarang. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Kalau yang mau ke toilet silakan, yang ngantuk silakan cuci muka dulu ya, biar bisa tetap fokus ya. Kita juga akui bahwa kalau kita perkuliahan online ya, hanya satu arah seperti ini akan membuat ngantuk ya. Silakan nanti kalau Anda break ya, silakan Anda lakukan hal-hal yang bisa membuat Anda fokus kembali. Oke, saya stop video dulu. Nanti kita balik lagi pukul 8:35 ya.
Oke, kita mulai lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Amirullah Ahmad ya. Oke, ya kita coba diskusikan. Oke, terima kasih pertanyaannya ya, Amirullah ya. Oke, ini untuk link download SQL-nya yang 2014 ini apakah ada alternatifnya untuk operating system Linux ya? Nah ini juga merupakan hal yang harus apa ya istilahnya, karena memang dari salah satu rencana pembelajaran kita ini memang menggunakan SQL Server. Kalau untuk alternatifnya ya, SQL Server ini memang nggak bisa kita buka menggunakan Linux ya. Jadi kalau saran saya sih, Anda bisa download atau Anda bisa install virtual machine ya di Linux Anda. Setelah itu virtual mesinnya diinstal Windows. Nah, jadi gini, memang kita bisa running aplikasi Windows di Linux ya, kayak menggunakan Wine ya emulator. Tapi saya nggak yakin bahwa SQL Server itu bisa jalan smooth ya di Linux pakai Wine ya emulatornya Windows. Jadi saran saya kalau memang tetap pakai Linux ya, bisa diinstal itu virtual machine. Sama kalau saya juga seperti itu, saya juga nggak pakai Windows, saya pakai Mac ini, tapi saya bisa tetap jalan di Windows pakai virtual machine. Jadi nggak masalah. Kalau kamu nanti bisa tetap menggunakan virtual machine, Amir ya. Oke, pertanyaan yang kedua, DBMS sendiri kan produknya bermacam-macam ya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui database mana yang cocok untuk menyelesaikan suatu problem? Nah, bagaimana prosesnya? Ya, misal jika kita ingin menggunakan DBMS yang paling cepat dan murah ya, kalau bisa gratis itu analisisnya bagaimana? Ya, karena selama ini hanya membaca rekomendasi yang orang lain dari artikel Medium. Nah, ini juga gini, Amir. Memang ini merupakan hal yang bisa kita diskusikan, bisa kita analisis bersama-sama, karena analisis itu memang tidak satu kali waktu selesai gitu kan. Salah satu tahapannya yang kamu sebutkan ini, memang membaca rekomendasi itu memang salah satu hal yang bisa kita jadikan apa ya istilahnya bahan untuk analisis ya. Anggapannya kayak gini, kalau memang pengalaman kita sudah sangat banyak ya terkait dengan database administrator ya atau database manajemen, memang pengalaman kita banyak, kita bisa menggunakan berbagai macam tools ya, karena kita sudah punya pengalaman banyak, knowledge banyak, sebelumnya kita sudah bekerja di beberapa perusahaan dan tiap perusahaan itu sudah menerapkan berbagai macam DBMS yang berbeda-beda. Dari situ kita pasti punya knowledge kan ya. Oh, ternyata kalau yang cocok untuk kasus seperti ini ya kita menggunakan DBMS ini. Ini memang tergantung dari sisi kita. Kalau kita memang belum punya pengalaman ya analisisnya ya memang kita harus membaca rekomendasi dari orang ya nggak apa-apa, seperti itu memang yang harus kita lakukan ya. Selama ini jujur saja beberapa DBMS yang sudah pernah saya gunakan, saya pernah menggunakan Oracle, saya pernah menggunakan SQL Server, saya bisa menggunakan MySQL dari ketiga contoh sama Postgre jadi 4. Dari keempat contoh itu ya yang bisa saya rekomendasikan sih dari sisi biaya biasanya. Kalau yang gratis ya silakan menggunakan MySQL ya, karena kan ya kita nggak perlu bayar juga kan ya. Nah, murah dan cepat juga sih kalau kita bicara cepat ya fine aja kalau kita menggunakan MySQL. Waktu Anda mengambil mata kuliah database ya itu kan juga menggunakan MySQL ya fine saja kan ya. Nah, tapi ada beberapa kasus yang memang kenapa kita harus menggunakan SQL Server, karena MySQL itu gratis kan ya. Kalau SQL Server kenapa harus beli yang mahal, beli yang berbayar? Nah, salah satu kelebihannya SQL Server yang bisa saya simpulkan salah satunya di bagian monitoring ya. Kalau kita menggunakan SQL Server itu ya, ada fitur untuk monitoring yang lebih lengkap. Informasi yang kita dapatkan itu lebih lengkap dibandingkan MySQL Workbench. Walaupun MySQL Workbench juga ada, MySQL itu juga bisa kita lakukan monitoring pakai MySQL Workbench. Cuman informasinya itu setahu saya kalau saya lihat tidak selengkap SQL Server. Dan juga ada fitur tuning ya, Database Tuning Advisor, atau istilahnya kita singkat sebagai DTA, Database Tuning Advisor. Itu fitur yang sangat berguna yang mungkin pernah saya bisa simpulkan ya, karena kita nggak perlu menganalisis itu manual. Nah, kita langsung jalankan aja fitur Database Tuning Advisor-nya, DTA-nya kita langsung jalankan saja. Nanti SQL Server itu akan memberikan step ya, apa yang harus kita lakukan. Kalau yang di MySQL itu saya belum pernah dapat fitur seperti itu. Nah, ini memang beberapa pertimbangan. Kalau memang misal
kalau kita sebagai database administrator kita butuh fitur tuning ya, kita butuh fitur tuning karena kita anggapannya kita tidak mau menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis. Kita nggak punya waktu untuk menganalisis kira-kira gimana cara mengoptimalkan sebuah database saya. Dari situ kita bisa analisis. Oh, kalau kita menggunakan SQL Server itu ada fitur DTA-nya. Kalau di MySQL nggak ada. Terus waktu yang saya punya ini terbatas ya. Waktu yang saya punya terbatas karena kalau saya harus memikirkan proses tuning secara manual itu saya nggak punya waktu. Dan kebetulan saya punya banyak biaya ini untuk alokasi ke database ya. Silakan menggunakan SQL Server di sana. Nah, itu merupakan salah satu contoh untuk menganalisis. Tapi sebetulnya juga banyak kasus atau contoh yang lain sih. Itu merupakan salah satu contoh saja. Nah, kita harus pertimbangkan fiturnya. Biasanya sih ditulis saja fitur yang SQL Server ini dia fungsinya apa saja, tapi biasanya kita berangkat dari problemnya sih. Problemnya seperti apa, terus kondisi kita, kondisi perusahaan misalnya, kondisi staff IT-nya itu ada berapa ya, terus expertise-nya di mana saja ya. Bisa saja kayak gini sih, kita nggak punya dana kan ya, terus kita nggak punya dana, terus kita nggak punya dana untuk membeli DBMS ya, kita beli yang gratisan, terus staff kita ya, memang DBA kita memang ahli di bagian MySQL, ya kan ya, pasti decision-nya akan jatuh ke menggunakan MySQL karena mereka memang melihat kondisi dari perusahaan itu, dari anggota tim atau staff IT-nya, memang dia kondisinya mendukung kalau menggunakan MySQL dibandingkan SQL Server. Tapi itu bisa saja berbeda jika di perusahaan yang lain. Anggap saja perusahaan yang lain dia punya banyak biaya untuk membeli DBMS dan kebetulan DBA-nya dia expertnya di SQL Server karena dia sudah punya sertifikat di sana, misalnya seperti itu. Pasti pilihan jatuh di SQL Server. Nah, memang tergantung kondisi perusahaannya juga. Nah, itu memang tergantung, kita nggak bisa rumus pastinya nggak ada. Kita harus analisis itu ya harus secara detail ya. Mulai dari kondisi DBA-nya seperti apa, biayanya berapa, terus environment-nya seperti apa ya. Nah, itu merupakan hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Biasanya sih biaya. Nah, pengalaman saya kemarin saya pernah punya ya, kebetulan saya juga selain menjadi pengajar ya, saya juga kadang dimintai bantuan oleh teman saya sebagai freelancer gitu ya, kalau ada proyek di perusahaan apa gitu kan, saya suruh bantu di sana. Dan kebetulan saya nggak sebut perusahaannya apa, ada salah satu perusahaan yang memang dia punya cost yang lebih ya untuk alokasi biaya untuk maintenance database, dan kebetulan dia database-nya sudah ada, cuman database itu ingin di-update ya, istilahnya di-upgrade ya, informasinya itu ingin di-upgrade. Jadi informasi yang sudah ada itu dia punya desain ERD yang baru. Jadi kemarin saya desainkan data yang baru, data yang lama itu di-upgrade dengan menambahkan beberapa tabel ya di ERD-nya. Dan kebetulan ya perusahaan itu sebelumnya menggunakan SQL Server. Nah, terus saya diberi kebebasan apakah mau menggunakan MySQL ataukah mau menggunakan SQL Server dengan kondisi perusahaannya seperti ini. Sebelumnya sudah menggunakan SQL Server, kita juga alokasikan dana misalnya sekian puluh juta ya untuk upgrading ya. Apakah cukup jika memang tetap menggunakan SQL Server ya? Pilihan saya memang jatuh ke SQL Server. Yang pertama, analisis yang saya lakukan adalah saya nggak butuh mengubah semua database-nya kan ya. Saya tinggal mengupdate ya. Saya menambahkan beberapa tabel di SQL servernya, di DBMS SQL servernya. Karena sebelumnya dia pakai SQL Server. Tinggal query saja kan ya, tinggal query, create tabel ya kan, terus dia relasikan dengan database yang sudah ada. Nah, setelah itu memang dia punya cost ya, biaya lebih untuk upgrade SQL servernya dari, kalau nggak salah dulu versinya yang 2014 kalau nggak salah dia, terus di-upgrade ke versi yang terbaru. Memang pertimbangannya memang dia memang alokasikan biaya ya, di pembiayaan itu memang dialokasikan untuk pembaruan SQL servernya. Ya sudah, akhirnya dia beli lisensi di SQL Server. Terus akhirnya memang pilihannya tepat seperti itu. Kalau saya memilih MySQL, apakah banyak keuntungan yang saya akan dapatkan? Memang dia murah, tapi saya akan lebih sulit. Karena apa? Karena saya harus mengintegrasikan, saya harus
mentransfer database yang dari SQL Server itu, saya pindahkan ke SQL Server itu butuh waktu yang pertama. Padahal mereka juga menyediakan biaya untuk upgrading ke SQL Server juga kan ya. Mengapa saya harus memilih yang MySQL, mempersulit diri kita kan ya. Nah, itu memang tergantung dari kondisi kita. Mungkin seperti itu, Amir. Mungkin menjawab? Atau mungkin ada pertanyaan tambahan? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ternyata banyak pertimbangannya, Pak. Iya, banyak. Memang itu tergantung knowledge kita. Kalau kita semakin banyak punya project ya, misalnya walaupun saya juga nggak kerja di perusahaan, tapi kadang saya juga dimintai bantuan oleh teman-teman itu untuk ya istilahnya kayak membantu lah ya di kayak freelancer di bagian untuk project-project di sistem informasi gitu kan ya. Dan memang kondisi perusahaan itu yang harus kita analisis gitu. Yang kalau kita memang belajar teori sih oke lah, teori seperti ini, SQL Server itu kelebihannya seperti ini, dia ada fitur ini, fitur itu kan ya. Tapi kan kita harus lihat kondisi perusahaan juga, mereka biayanya apakah punya atau enggak ya, cost-nya dia alokasikan berapa, terus environment-nya seperti apa, terus kondisi staff-nya seperti apa, itu memang banyak sekali pertimbangannya. Tapi memang tidak ada rumus pastinya, tapi setidaknya kalau Anda tahu minimal kelebihan dari tiap DBMS ya kan ya, pengalaman Anda menggunakan DBMS itu pasti nanti secara naluri ya, intuisi kalian akan bilang, oh gini yang paling cocok. Nah itu memang nggak ada rumus pastinya. Kita memang harus belajar banyak sebetulnya. Dan untuk yang tadi yang operating system Linux itu, saran saya sih nanti kamu pakai itu aja, virtual machine aja buat jalanin SQL Server. Nggak perlu tinggi-tinggi, virtual mesinnya mungkin dikasih alokasi 2 GB RAM itu udah cukup sih untuk running SQL Server. Gitu ya. Alternatifnya apa? Nggak ada kayaknya. SQL Server itu saya nggak pernah jalankan pakai Wine. Wine itu emulator di Linux ya. Itu Wine aja kadang untuk aplikasi-aplikasi yang sudah stable kayak Microsoft Office kadang juga nge-crash gitu. Apalagi SQL Server. Dia kan running juga ya di port tertentu. Di PMS kan dia running di port tertentu kan ya. Karena dia merupakan aplikasi yang berbentuk service ya. Dia kan running di port tertentu ya di komputer kita. Nah, kalau di Linux sih saya nggak yakin bisa kita jalankan pakai Wine. Tapi kalau mau dicoba ya silakan sih. Tapi saran saya lebih bagus kalau menggunakan virtual machine aja. Kalau nggak mau dual boot ya, pakai Windows bisa pakai virtual machine aja. Oke, kita lanjut ke DBMS clustering ya. Nah, clustering adalah penggunaan beberapa independent system komputasi yang bekerja bersama sebagai sebuah sistem ya. Mengapa kita harus menggunakan clustering ya? Jadi ini untuk meningkatkan availability. Jadi clustering itu penggunaan beberapa independent system komputasi yang bekerja bersama sebagai sebuah sistem. Jadi gini, clustering itu kita bisa menjalankan 2 buah sistem secara bersamaan. Jika sistem yang main, yang utama itu terjadi down ya, atau terjadi permasalahan, kita langsung bisa switch ke sistem yang kedua. Nah, kenapa kita menggunakan clustering? Ya, karena kita ingin meningkatkan availability dari sistem kita. Availability itu apa ya? Ketersediaan dari sistem kita. Kita kan pengen sistem kita dijalankan itu 24 jam dalam seminggu. Ya sudah, kalau ingin meningkatkan availability-nya, kita bisa meminimalisir risiko jika memang terjadi masalah di sistem kita. Kita bisa jalankan 2 sistem secara bersamaan, 2 atau lebih sistem secara bersamaan. Nah, clustering ini ada 2 arsitektur. Yang pertama share nothing sama share disk. Kita bahas satu-satu. Jadi gini, kita kalau menggunakan clustering itu anggapannya kita punya lebih dari 1 komputer ya. Lebih dari 1 komputer yang mana komputer itu sharing itu ya, informasi. Nah, seperti ini. Nah, ada CPU 1, CPU 2 sama CPU ke N. Ini merupakan arsitektur yang share nothing. Kenapa yang kita sebut sebagai share nothing? Karena yang kita share itu sebetulnya hanyalah network-nya. Yang ini merupakan interconnection network antara CPU 1, CPU 2 sama CPU ke N ini, dia saling terintegrasi ya, menggunakan ya sebuah jaringan ya. Misalnya kalau di Ubaya setahu saya dia yang di SIM itu dia punya komputer yang running untuk ULS, terus punya komputer yang running untuk servernya perwalian misalnya. Terus ada kayak yang perwalian itu servernya kayaknya runningnya di IF ya, di informatika.
terus server yang running untuk My Ubaya. Jadi dia punya banyak apa ya, komputer yang jalan bersamaan. Nah, tapi saya nggak tahu apakah memang yang di Ubaya itu memang menggunakan yang share nothing, karena share nothing ini ada beberapa kelebihan sama kekurangan sih. Kelebihannya adalah dia lebih mudah. Yang penting kita punya banyak komputer, terus kita integrasikan ke menggunakan sebuah interconnection network ya. Kalau kita mau mengakses komputer tertentu, kita tinggal panggil IP-nya saja. Nah, lebih mudah karena arsitektur ini simple ya. Yang penting kita punya koneksi yang bisa saling terhubung antara komputer satu sama komputer lain. Dan komputer satu itu dia bertanggung jawab terhadap data yang dia miliki di sini. Jadi CPU 1 kalau mati ya, CPU 2 sama CPU KN nggak bisa akses di sini. Kalau CPU 2 mati ya, berarti ya CPU 1 sama CPU N nggak bisa akses CPU 2. Jadi ibaratnya ini kelebihannya memang dia lebih simple dan juga tiap arsitekturnya lebih simple, tapi ya ini kekurangannya ini memang, oke nanti kita bahas kekurangannya apa, kita bahas yang kelebihannya dulu. Kelebihannya adalah koneksinya simple ya, arsitekturnya simple, yang penting CPU 1, CPU 2 sama CPU KN ini bisa saling terintegrasi dengan satu connection network ya. Nanti kekurangannya kita akan bahas setelah perbandingan antara share nothing dan share disk. Yang kedua ini share disk. Yang share disk ini ya, disk 1, disk 2 sama disk KN ini sebetulnya dia bukan running di tiap komputer ini. Jadi anggapannya ini ada disk 1, disk 2 sama disk KN ini itu jalannya di satu server besar. Nah, server yang anggapannya ada komputer server yang memang speknya tinggi ya, dan semua CPU itu akan terkoneksi ke sana. Jadi networknya itu bukan antar CPU, tapi networknya itu untuk akses ke server yang besar tadi. Jadi ibaratnya ada kayak satu server yang besar, dan semua disk ini letaknya di sana. Nah, ini ada perbandingan share native sama share disk ya. Share disk ini dia quick adaptability to changing workloads ya. Jadi dia kalau ada perubahan data itu lebih simpel, karena apa? Semuanya itu jalannya di satu komputer server yang besar tadi. Jadi kalau ada perpindahan data ya kan, atau mengubah workloads-nya ya, itu lebih mudah karena ini jalannya kan di satu komputer besar. Kalau share nothing ini memang kelebihannya lebih simple ya, dan juga lebih murah juga karena kita nggak perlu menyiapkan satu komputer yang requirement-nya tinggi untuk sebagai server utamanya. Dan share disk ini ya high availability-nya tinggi ya, karena ya anggapannya kita punya komputer server yang speknya tinggi ya, ya sudah, berarti availability-nya kita bisa bisa kita simpulkan bahwa memang lebih tinggi. Tapi yang share nothing ini almost unlimited scalability ya. Kenapa kita sebut unlimited scalability? Scalability sama availability ini beda. Scalability ini kita gini, memang sih kalau untuk availability-nya tidak sebagus share disk. Karena apa? Karena kan tiap komputer ini kan anggapannya ini komputer yang kecil-kecil ya, speknya kecil-kecil. Tapi kita bisa punya skala yang luas ya. Kita bisa punya, ibaratnya kita bisa punya data yang banyak selama kita bisa menggabungkan antara CPU 1, CPU kedua sama CPU ke N. Jadi dia scalability-nya tinggi. Kalaupun memang yang speknya tinggi ini memang dia kan punya spek yang tinggi ya, tapi sebenarnya kalau kita punya komputer kecil yang banyak pun ya kita bisa membuat sebuah server yang besar juga, walaupun memang kita bagi beberapa part kecil gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi ibaratnya apa ya, istilahnya kalau kita ibarat analoginya, kalau mudahnya kalau kita punya sebuah gedung ya, kalau kita menggunakan share nothing ya, gedung itu di dalamnya ada ruangan-ruangan kecil gitu kan ya. Ruangan kecil itu memang kita bisa simpan data atau informasi di sana. Informasinya apakah banyak yang bisa kita simpan? Ya banyak juga. Kalau kita bandingkan dengan share disk juga banyak juga yang bisa kita simpan di sana. Cuman mungkin ya karena dia disimpan di di ruang-ruang tertentu, untuk mengaksesnya akan lebih lama karena kita harus jalan dulu ke ruangan tersebut untuk mendapatkan informasi di sana. Memang dia scalability-nya besar ya, tapi availability-nya belum tentu besar karena ada satu ketika misalnya data itu disimpan di lokasi tertentu yang letaknya jauh. Nah, itu bisa lebih lama untuk mendapatkannya. Tapi yang high availability ini ibaratnya ya gedung besar ya. Gedungnya besar, informasi itu ya apa ya istilahnya ya jadi satu di sana. Nggak ada sekat-sekatnya gitu.
Ya kalau analoginya yang mudah kayak gitu sih. Ibaratnya kalau yang share nothing ini kan kita punya banyak komputer kecil. Kalau shared disk ini kita punya satu komputer yang besar, semua informasi kita taruh di sana. Kalau yang share nothing ini memang lebih mudah, lebih simpel. Dan kita juga bisa sebetulnya membuat sebuah komputer server yang besar dengan menggabungkan berbagai macam PC-PC yang kecil tadi, server-server yang kecil. Walaupun memang akan lebih availability-nya akan lebih rendah. Kenapa? Kalau ada salah satu komputer yang mati ya kita nggak bisa mengakses ya informasi yang ada di sana. Dan share disk ini memang lebih cepat ya, lebih bagus di bagian pembacaan data yang besar ya. Karena apa? Karena kan datanya memang disimpan di satu komputer. Komputernya komputer yang besar kan ya. Nah, tapi kalau yang share nothing ini memang dia bekerja bagus di high volume, tapi read write-nya ini kalau kita bisa simpulkan lebih lambat dibandingkan yang share disk. Jadi ini lebih murah, tapi lebih lambat. Ini lebih mahal, tapi lebih cepat untuk read write environment-nya ya. Nah ini data nggak perlu kita partisikan, kalau ini harus kita partisikan kan ya, karena kita membagi di banyak PC-PC yang kecil. Ya banyak ginilah, Anda misalnya di rumah punya satu komputer yang speknya tinggi, terus kalau mau ngakses data ya udah data yang komputer yang speknya tinggi itu ya saya jadikan komputer utama atau server utama. Atau Anda juga bisa sebetulnya Anda punya komputer yang speknya rendah terus Anda gabungkan jadi beberapa komputer-komputer kecil kan ya. Ya bisa juga sebetulnya. Cuman ya kalau kita bilang dari sisi pembacaan data itu lebih cepat jika menggunakan yang shared disk ini. Karena satu terintegrasi di satu tempat. Seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya adalah masalah hardware, itu merupakan hal yang perlu kita pertimbangkan juga untuk memilih di BMS ya. Karena hardware ini sangat berpengaruh pada keandalan, reliability, scalability, sama ketersediaan. Ya, ini masalah klasik lah. Kalau kita mau menyimpan sebuah data ya, kalau kita mau menyimpan sebuah data atau memaintain sebuah database yang ada di sebuah hardware dengan spek tinggi ya pasti kita nggak masalah kan ya, availability-nya juga lebih tinggi, pembacaan datanya juga lebih cepat. Tapi ini juga pengaruh juga sebetulnya, kira-kira di BMS mana yang lebih cocok ya untuk spek komputer yang kayak gini ya, kita bisa baca sebetulnya. Misalnya ya SQL Server yang versi sekian misalnya, itu dia butuh requirement minimumnya berapa, kita sesuaikan dengan komputer yang kita punya atau komputer perusahaan yang dimiliki. Ini komputernya speknya seperti apa, terus kita juga perlu prediksi ke depannya kira-kira nanti apakah memang ada biaya untuk mengupgrade hardware-nya. Kalau ada sih oke lah saya bisa pakai di BMS yang ini. Ini juga masalah klasik sih. Sama lah analoginya kalau Anda mau pergi ke suatu tempat ya, dengan teman-teman Anda misalnya bersepuluh, ya kan ya, Anda mesti mikir, enaknya naik bis atau naik sepeda motor ya. Oh enak naik bis, karena kan kita bisa bareng-bareng kan ya. Ya udah berarti saya bisa pilih naik bis saja gitu kan ya. Jadi ibaratnya hardware itu ya merupakan salah satu kriteria yang bisa kita pertimbangkan untuk memilih di BMS. Nah, cloud database ini juga cukup populer. Kalau Anda seorang database administrator yang nggak ingin ribet ya, biasanya kita bisa menggunakan cloud database. Jadi kita tinggal sewa saja server atau database server di penyedia cloud ya, kayak AWS, Microsoft Azure, terus Huawei, ya kan ya. Itu banyak sekali penyedia cloud itu. Nah, kita tinggal pilih saja. Yang penting kita sediakan dana. Biasanya ini untuk cloud computing itu ada dua tipe pembayaran. Ada yang pakai kredit, istilahnya kita membeli kredit, nanti kredit itu akan berkurang sesuai dengan penggunaan kita. Misalnya saya menggunakan database itu runningnya 24 jam sehari, ya udah berarti otomatis ya kredit kita akan cepat habis, cepat berkurang. Kalau nggak kita pakai ya kredit kita nggak bakal berkurang juga. Atau yang kedua itu kita bisa pay-nya itu annually ya, annually atau monthly, biasanya sih annually. Kalau annually lebih murah. Nah, kalau memang data kita itu transaksinya banyak ya, kita pengen availability yang tinggi dan kita punya ibaratnya kita punya dana untuk memberi secara annual ya, lebih baik lebih value deal kalau kita membelinya secara annual. Karena transaksi berapapun itu yang bayarnya tetap sama kan ya. Sama kayak kalau paket internet itu internet unlimited gitu kan ya. Harganya lebih mahal tapi kita bisa pakai kapanpun. Kalau yang ini yang bayarnya pakai kredit itu ya sama kayak kalau kita beli pulsa terus
atau beli paket internet yang pakai kuota. Nah, cloud database itu merupakan salah satu pilihan yang bagus ya kalau kita memang tidak ingin ribet ya, dan kita punya banyak biaya ya untuk menyewa database itu. Ini juga biasanya sih cloud database ini digunakan di perusahaan-perusahaan besar biasanya. Misalnya AWS ya. Saya pernah tahu tapi nggak tahu sekarang ya. AWS itu dulu pernah menjadi mitranya, tapi nggak tahu. Saya mungkin nanti saya konfirmasi lagi. Saya pernah lihat video itu, dia Amazon Web Service, dia pernah jadi mitranya itu Pentagon ya. Pentagon itu yang kayak apa ya? Keamanannya US United States ya. Kayak apa istilahnya itu? Data-data keamanan dari Pentagon itu pernah, tapi nanti saya konfirmasi lagi. Saya kemarin pernah baca kok seperti itu ya. Jadi AWS jadi mitranya. Jadi datanya itu ya ditaruh di server cloud-nya miliknya Amazon ini. Ya, kan nggak mungkin Pentagon terus datanya mau diserahkan ke Huawei. Huawei miliknya Cina. Pasti ya datanya nanti ya nggak tahu nanti dimanfaatkan oleh pihak Cina atau enggak kan ya. Kan nggak mungkin Cina sama United States itu saling bekerja sama kan di bagian keamanan itu kan. Itu salah satu contohnya. Kalau yang Amazon kan miliknya United States sendiri. Oke, ini kelebihannya kemudahan akses di mana saja dan kapan saja dan dengan perangkat apa saja. Hemat dari sisi biaya pengelolaan dan pengembangan ya. Sebetulnya sih kalau kita menggunakan cloud memang lebih bisa dibilang lebih murah, tapi bisa juga dibilang lebih mahal sebetulnya. Kalau memang kita butuh environment yang speknya tinggi ya, kita bisa mikir kalau kita sediakan komputer server dengan spek yang seperti ini, itu memang mahal. Kalau kita beli memang mahal. Kalau kita sewa mungkin lebih murah. Nah, karena kita memang kedepannya itu tidak selalu menggunakan server ini ya. Kita sewa waktu kita butuh saja. Nah, kita bisa menggunakan cloud database. Tapi kelemahan ini memang yang level keamanan yang rendah karena online ini saya juga sebetulnya juga bisa dibilang aman, bisa dibilang nggak aman juga sih sebetulnya. Itu tergantung dari user kita kan ya. Kalau selama dia menyimpan username sama passwordnya di tempat yang aman ya nggak bakal bisa dihack sih sebetulnya. Kecuali nanti ya usernya itu nggak hati-hati dalam menyimpan itunya passwordnya. Tapi biasanya sih untuk yang cloud database dia tingkat keamanan sudah cukup tinggi ya. Dia punya yang namanya key file. Kalau mau login itu bukan hanya masukin username sama password, tapi ngupload semacam kayak file key-nya ya. Itu saya pernah nyoba di Amazon Web Service itu seperti itu. Nah, ada juga keterbatasan jumlah data yang dapat disimpan. Ya semakin banyak jumlah yang mau kita simpan ya, kita harus sediakan biaya yang lebih banyak. Membutuhkan bandwidth internet yang besar jika data yang diolah juga besar. Ini juga sebetulnya opsional sih. Maksudnya ya bisa seperti ini, bisa juga enggak. Yang kita akses kan sebetulnya cuman itu ya, data ya. Tapi kalau memang kita ingin mengupload data ya kita harus sediakan bandwidth yang cukup besar juga kan ya. Data kita kan kita upload ya di penyedia cloud-nya. Nah, cloud database yang sering digunakan ada ya ini SQL Azure, XEround, SimpleDB, nah dan lain sebagainya. Nah ini saya cukup itu aja. Coba install ini ya, install SQL Server 2014. Ini ya buat minimal 2 instance ya. Jangan lupa memberikan SA password saat proses instalasi. Nah ini biar perkuliahan kita lebih dua arah ya. Memang nggak saya jelaskan step by step cara installnya gimana. Silakan nanti Anda coba sendiri install SQL Server dan buat minimal 2 instance. Nah, apa itu instance? Jadi gini, SQL Server itu kita bisa membuat dua buah server, 2 buah instance ya. Jadi instance itu kayak sub server gitu ya. Kita bikin sub server, tapi kita istilahnya bilangnya instance. Komputer Anda kan sebagai servernya, di dalamnya nanti ada 2 buah database. Nah, ada 2 buah database server. Jadi instance yang pertama sama instance yang kedua. Silakan dinamai instance-nya itu terserah dengan Anda, dengan preferensi Anda. Misalnya Anda namai SQL1 sama SQL2. Ya kan ya, silakan. Nah, jadi di SQL Server ini kita bisa membuat 2 buah database server dalam satu komputer. Enaknya seperti itu kalau menggunakan SQL Server. Dan memberikan SA password. Nah, jadi passwordnya dikasih
nama dengan nama SA usernya. SA itu singkatan dari super admin saat proses instalasi. Nah, kumpulkan dalam bentuk screenshot saja. Saya nggak perlu terlalu itu ya ribet ya. Screenshot aja udah cukup. Nah, nanti karena kita minggu depan libur ya. Nah, nanti minggu depan akan saya berikan video ya. Video terkait pembahasan instalasi ini, instalasi SQL Server. Tapi nanti Anda harus kumpulkan dulu tugasnya. Jadi video itu nanti untuk pembelajaran bagi Anda ya. Untuk istilahnya untuk referensi, kalau ada masalah Anda bisa lihat videonya. Di ULS ya. Paling lambat tanggal 17 ya. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Saya stop share dulu. Kalau ada pertanyaan terkait dengan instalasi dan sebagainya, kita bisa diskusikan di grup Telegram. Jadi teman-teman yang lain ya, silakan menanggapi pertanyaan dari teman kalian. Kalau misalnya saya slow respon ya, silakan teman yang lain kalau memang tahu solusinya bisa diberitahu temannya ya. Jadi grup Telegram itu ya kita gunakan untuk diskusi kita semua, bukan hanya dari saya ke kalian ya. Jadi bisa dari kalian dengan teman kalian gitu. Oke, saya kasih linknya dulu di ULS untuk pengumpulannya. Jadi nanti yang dikumpulkan itu screenshot hasil instalasi SQL Server ya, yang menunjukkan bahwa terdapat 2 buah instance ya dalam SQL Server. Untuk screenshot aja. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya mungkin saya cukupkan sampai sini ya. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Kita ketemu lagi 2 minggu ke depan ya, di week ketiga. Oke, terima kasih. Saya end meeting ya. Selamat pagi.